Tema kita hari ini adalah Roh Kudus memberikan kuasa. Ya. Dan orang yang menerima kuasa itu adalah orang yang dipercaya. Kalau kita menjadi duta besar Indonesia ke Amerika, artinya kita ini memiliki integritas. Integritas yang baik yang menjaga nama bangsa, sehingga kita bukan pribadi yang berkhianat. Nah, sebagai orang Kristen yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus, ini membuktikan bahwa kita orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena orang yang memiliki kuasa kalau tidak memiliki kerendahan hati, maka dia menjadi orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong itu, saudara, dia merasa bahwa segala sesuatu di bumi ini dia yang punya. Dan kalau dia berhasil karena kehebatannya, ya, karena kepintarannya, orang lain semuanya bodoh. Itu orang sombong. Nah, jadi hari ini tema kita ini berbicara Roh Kudus berikan kuasa, memberikan kuasa bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang yang percaya, yakni ada tanda-tanda yang menyertai. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kalau nggak bisa kebaca di layar monitor, dibuka di HP aja ya. Dan tolong pembantu ayat-ayatnya. Saya bacakan bagi kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, yang menyaksikan Yesus naik ke surga adalah murid. Nah, kalau yang menyaksikan Yesus naik ke surga adalah murid, maka yang menyaksikan dia juga turun ke muka bumi nanti di awan-awan sampai memerintah selama 1000 tahun di muka bumi adalah murid. Orang yang pertama yang melihat Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita orang Kristen, jemaat Tuhan, menjadi murid. Gereja punya tugas bukan hanya memberitakan Injil, tapi menjadikan semua bangsa, seluruh jemaat menjadi murid Kristus Yesus. Dan pemuritan itu dimulai dari kelompok sel yang dikenal di gereja kita family altar. Ya. Saya berdoa
nanti di Bogor, Cibinong itu punya komunitas yang disebut family altar. Mungkin family altarnya bukan di rumah, tapi di taman. Habis family altar, mancing ikan. Ya, bisa. Karena saudara kasih Tuhan, kalau hanya hari Minggu, itu nggak cukup. Apalagi kalau nggak ada seteduh pagi kita. Idealnya manusia itu kan makan 3 kali sehari, betul nggak? Iya, ada yang makan 1 kali sehari? Ada. Orang modern. Iya kan? Idealnya manusia normal makan itu 3 kali sehari. Pagi hari sarapan, siang hari makan siang, malam hari makan malam. Tujuannya supaya sehat secara jasmani. Tapi sebetulnya juga manusia rohani kita bukan hanya hari Minggu makan makanan rohani, tetapi setiap hari 3 kali sehari. Oleh karena itu selalu saya anjurkan, tolong saat teduh di pagi hari baca Alkitab setiap hari, supaya manusia roh kita ini tidak sekarat. Amin. Manusia rohani kita itu lapar, tapi kita biarkannya sekarat. Hari ini mari bersama-sama beri makan manusia roh kita. Makanannya bukan nasi goreng, bukan. Makanannya adalah firman Tuhan. Makanan jiwa kita adalah ya mungkin berlibur, nonton TV, ya, bercanda. Ya, yang suami istri bercumbu itu perlu. Jangan bercumbu waktu pacaran, tapi waktu menikah bercumbu itu perlu, supaya jiwa kita ini diberi makan. Amin. Khusus bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah bukan waktu untuk bercumbu. Ya, ini perlu. Kemarin saya dengarkan khotbah hamba Tuhan almarhum Yakub Nahumai. Ini bagus bunyinya. Hari Senin itu dia beri waktu untuk keluarga. Dan ini kadang-kadang tabu bagi orang. Hari itu hari untuk nyonyanya. Dia beri yang terbaik buat istrinya. Bukan berarti hari Senin kita punya waktu untuk pasangan kita, tapi kita harus atur waktu untuk keluarga. Ingat dulu waktu baru kenal, bagaimana kemesraannya, itu perlu. Mungkin karena kita sibuk, gak punya waktu. Ya apalagi yang bertugas di instansi-instansi yang tertentu, yang jarang komunikasi dengan keluarga. Nah, beri waktu. Mungkin Anda hanya sebentar di rumah karena tugas, tapi kualitasnya itu menyenangkan bagi keluarga. Buat apa? Memberi makan jiwa kita. Amin. Memberi makan jiwa pasangan kita. Makanya itu perlu suami istri kalau di rumah itu hindari gontok-gontokan sebisa mungkin. Amin. Ya memang masing-masing punya kelebihan. Hindari perdebatan yang berlebihan di rumah. Amin Bapak Ibu. Ya. Rumah tangga bukan tempat perdebatan, rumah tangga tempat berdialog, berkomunikasi. Paham ya? Jangan suami ngomong 1, istri ngomong 10, pusing kepala. Ya, walaupun saya mengakui kelebihan wanita karunia berkata-kata, tapi juga perlu bijaksana menggunakannya supaya kata-katamu itu menyentuh hati suami, kasih sayangnya lebih dalam lagi.
Amin. Ya, lo bener. Kadang-kadang ya, suami nggak ada niat marah, tapi karena ngoceh, pusing juga kepala, akhirnya kesel. Ada macam-macam reaksi seorang laki-laki kalau pusing di rumah. Yang pertama, dia pulang kelamaan. Pulang kerja nggak langsung pulang, dia ngabur ngidul dulu. Pulang ke rumah tinggal tidur. Nah ini bahaya. Ya. Macam-macam reaksinya. Ada dengan pulang ke rumah dengan bikin muka garang supaya jangan diajak ngomong. Nah, kecuali jimat kemadon nggak ada. Apalagi Pak James enggak. Kenapa? Daripada diajak ngomong pusing saya. Nanti saya kasih kesempatan ngomong, nyocros aja terus. Kecuali jemaat GB Kemadon, ibu-ibunya tidak demikian. Amin, Bu Mary? Hebat. Ya kan? Kecuali Bu Lesti, itu istimewa. Ya. Nyonya Maduwu itu dikecualikan. Ini yang lain-lain. Ya, jadi saudara perlu makan jiwa kita ini perlu. Ya. Mungkin yang udah berkeluarga 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, udah berkurang kemesraan kepada istri. Nah hari ini mulai belajar lagi. Ya, kalau yang pasangan ini saya nggak ragukan. Ya, yang sudah tua-tua, yang sudah di atas 40 tahun, yang pernikahannya sudah di atas 10 tahun, ya seperti saya, Pak Simon, ya, Pak Edward. Nah ini perlu dilakukan lagi. Ya. Kalau dulu gampang mengalah, kenapa sekarang agak susah mengalah? Nah itu yang ada yang perlu diperbaiki. Amin. Ini berbicara untuk kedua-duanya nih, bukan hanya satu, bukan untuk suami, istri juga sama. Ya, saya belum masuk materi karena ngomel dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaannya saudara, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja? Roh Kudus bekerja, atau Roh Kudus janjikan Kristus sebagai penolong atau penghibur yang tinggal dalam hidup orang percaya. Kita ini ada batasnya. Hari ini kita bisa sabar, besok belum tentu. Ya kan? Pernah ketemu gue gitu nggak? Hari ini bijaksana, besoknya bijaksono. Nah, kenapa? Karena manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu, betul enggak? Nah, supaya prinsip yang benar itu nggak berubah, kita butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga Alkitab mengatakan kita ini menjadi baiknya Roh Kudus. Sayangnya kurang kelihatan ya. 1 Korintus berapa tuh? Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Apa dikatakan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Terus kemudian coba yang punya Alkitab sudah buka dibaca. Hah? Ada? Bisa dibaca nggak? Coba 1 Korintus
6 ayat 19-20. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Dia di dalam kamu? Terus Roh Kudus yang kamu peroleh ialah dari Allah. Nah, terus ayat 20-nya gimana? Coba Pak Samuel dapat dulu. Dapat. Sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah harus dibayar. Terus Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. jadi saudara kasih Tuhan, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Gak peduli kata orang kamu sejelek apapun, Roh Kudus mengatakan kamu adalah rumah. Ini dia. Nah, yang kita lakukan adalah meresponi dengan apa? Muliakan Tuhan dengan tubuh. Waktu kita bernyanyi tadi, ya, tadi Kang Iwa sambil menangis menyanyikan. Kenapa? Rindu supaya Roh Kudus menyentuh hati. Ketika tersentuh maka meneteskan air mata, bukan karena nggak ada belanjaan di rumah. Ya kan? Tapi ada sentuhan Roh Kudus. Ya. Nah, akhir bulan katanya ya. Lah, jadi saudara kasih Tuhan, kita ini bait Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan berbahagia kalau kita meresponinya dengan sukacita, dengan berdoa, dengan bernyanyi. Nah, ibadah yang kita lakukan ini menyenangkan Roh Kudus, sehingga sepanjang minggu itu Roh Kudus ingatkan kita. Sudah mulai bertindak, mau berbuat dosa misalnya di kantor misalnya. Di kantor itu kan banyak peluang kita nyolong, ya kan? Contoh ya, dulu pernah khususnya bagian logistik. Bagian logistik itu saya nggak heran, saya tahu. Misalnya beli barang 5.000, minta tolong saya punya toko, tulis aja Pak 7.000, kan lumayan tuh. Bisa kan? Atau ada kesempatan misalnya di depan kita ini, kita udah tahu ini ada uang 500.000, kita tahu uangnya siapa, yang itu uang itu jatuhnya di mana, kita tahu pemiliknya. Nah, kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, biar ada keinginan pengen ngambil itu uang, Anda nggak boleh mengambil. Kenapa? Roh Kudus ingatkan di dalam manusia roh, bukan milikmu, bukan milikmu. Dulu pernah waktu saya sekolah Alkitab, saudara, uang saya itu 5.000. Saya belanja di toko, ada di daerah Sumatera itu namanya roti ketawa. Bukan berarti ketawa-ketawa, tapi karena kebelah-belah seperti ketawa, gitu. Nah, saya paling suka itu, karena kami di asrama makanan susah. Dan yang paling murah dan paling enak di zaman itu ya roti ketawa ini. Uang saya 5.000. Saya pergi belanja. Saya beli, dulu harganya roti ketawa itu 200 rupiah. Sekarang mungkin udah lebih. Nah, saya beli 5, berarti sama dengan 1.000 kan? Nah, yang mengembalikan ini sudah nenek-nenek, opung-opung kalau di sana, opung. Dikembali ke saya 40.000. Senang saya. Saya pulang ke asrama senyum. Uangnya 5.000. Dapat roti ketawa, dapat lagi 40.000, jadi 44.000. Senang saya. Haleluya kan? Tapi dalam keadaan saya senang, saudara, nurani saya nggak nyaman. Akhirnya saya kembali lagi ke warung. Opung, tadi kan uang saya 5.000, terus saya kan kembali 4.000. Bukan Opung, Opung kembali 40.000. Oh gitu ya. Nah, akhirnya kasih kembali saya 4.000, saya kembali ke 40.000.
Nah, begitu sudah kembali ke asrama, sedang saya kan, muncullah pikiran kotor. Kenapa saya kembali tadi uang? Karena dapatkan uang 40.000 di asrama zaman dulu, apalagi zaman dulu ya, susah. Nah, tapi saya percaya itu Roh Kudus. Amin. Mencegah kita berbuat dosa. Jadi kalau Anda tidak tercegah berbuat dosa, berarti Roh Kudus dalam hatimu sudah mulai padam. Mulai padam. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan jangan padamkan roh. Artinya seperti bara api. Bara api itu harus dikipas supaya satenya bisa matang. Tahu babi guling? Nah, roh itu harus dikipas. Nah, kipasnya bukan kipas amisnya model 5, bukan. Kipasnya adalah pujian penyembahan. Amin. Kipasnya persekutuan kita dengan firman. Itu kipasnya. Konflik dalam rumah tangga, bagaimana cinta dalam rumah tangga itu bisa berkobar kembali, yaitu melalui doa, melalui firman Allah. Amin. Ya. Jadi pahami hari ini fungsi daripada Roh Kudus. Jadi tubuh kita bait Allah, bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Makanya orang Kristen percaya, siapa percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Karena apa? Kita rumahnya Roh Kudus. Respon kita sederhana, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Karena kalau kita menyembah itu jangan pelongo-pelongo. Nyembah, nyanyi, ya kan? Kalau enggak nanti bisa ngantuk dalam gereja. Orang lagi nyanyi nyembah, udah bisa. Puji Tuhan sih nggak ada di zaman kita, nggak ada. Makanya itu ini penghuni surga semua di sini. Haleluya. Ya kan? Ya. Nah, saudara, ketika kita menjadi rumah daripada Roh Kudus, Allah punya tujuan. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, Dia pasti punya tujuan. Yaitu Tuhan pakai kita. Dengan cara gimana? Roh Kudus turun atas kita. Bagaimana? Caranya adalah supaya kita ini dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus turun atas kita, memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk hidup benar. Nggak gampang untuk hidup benar zaman sekarang ini. Anda tahu saudara, kalau zaman dulu ya, orang itu punya rasa malu. Khususnya cewek-cewek ada rasa malu, rasa sungkan. Sekarang enggak. Mau roknya di atas paha apa tinggal 1 cm juga biarin aja. Ya kan? Nggak ada sungkan-sungkan lagi. Nah, laki-laki kalau takut akan Tuhan tidak mudah tergoda. Amin. Karena ada Roh Kudus yang mencegah. Bukan gak punya keinginan, pasti punya keinginan. Tapi Roh Kudus yang mencegah. Yakni apa? Ketika punya keinginan, tidak ada kesempatan. Ketika tidak ada kesempatan, tidak ada keinginan. Ini ada Bu Lesti di sini.
Beliau tahu di mana waktu saya masih belum menikah, kami belum menikah, kami masih pacaran. Saya tinggal di daerah yang lingkungannya itu kerjanya dunia malam. Dan itu nggak sungkan-sungkan kalau menawarkan, saudara. Ini serius. Tapi jangan coba-coba ya. Nanti pas saya cari iman saya kuat, Pak, saya pergi ke sana. Kita mencoba itu kan itu. Itu situasional. Karena saya kos di sana dulu awalnya saya nggak tahu. Saya tinggal di sana. Saudara, orang hanya pakai pakaian yang ketutup sedikit udah biasa situ. Kalau pernah aja mau pilih yang mana. Tapi sepanjang saya tinggal di sana, saudara, kurang lebih 3 tahun. Pindah itu karena menikah dengan istri. Kekudusan hidup tetap terjaga. Amin. Kenapa? Begitu saya lihat mereka ini ada keinginan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat saya. Karena tempat saya masih lajang itu kan teman-teman muda kan nggak datang kan. Ngobrol, gak jadi. Begitu punya kesempatan, tiba-tiba punya keinginan. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi rumah tangga kalau nggak punya hubungan dekat dengan Tuhan, bagaimana kamu bungkusi suamimu, kamu taruh di lantas suamimu? Gak bisa. Karena memang dia mau selingkuh aja, betul nggak? Betul nggak? Makanya saya ingatkan ibu-ibu di sini harus lebih kuat doa dekat sama Tuhan, bukan menjadi penyidik atau menjadi penyelidik atau menjadi intel bagi suami. Kenapa ketawa? Pengalaman itu gimana? Ya, oh ya, jangan-jangan tadi dia main mata di sana. Ya, kalau main mata, saya juga main mata ini kalau. Bukan itu yang bisa menjaga rumah tangga kita. Hubungan dengan Tuhan lah yang mampu menjaga rumah tangga. Amin. Bicara cinta, saudara, harus kita menggenggam seperti pasir. Tahu pasir? Pasir itu terlalu kita kuat menekan, dia muncul keluar di genggaman kita, betul nggak? Tapi terlalu longgar juga diterbangkan oleh angin. Cara gimana? Ya sedang-sedang saja, dia akan aman. Amin. Kadang-kadang juga ini ibu-ibu harus tahu ini semua, pahami ya. Cemburu itu sehat, cemburu berlebihan itu norak. Paham? Ya, saya ingatkan semua kaum wanita di sini, cemburu itu sehat, karena gak ada satupun perempuan pengen suaminya diambil orang. Tapi cemburu yang berlebihan itu norak namanya, kolot kampungan alias bodoh. Amin. Tapi cobalah, perlakukanlah pasangan, ajak untuk dekat sama Tuhan. Percayalah dia akan aman dalam lindungan Yang Maha Tinggi. Nah, kalau Bu Lesti selalu ngomong ke saya, surga itu masing-masing. Betul tidak? Kalau suaminya aneh-aneh, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau istrinya yang aneh-aneh, dia bertanggung jawab sama Tuhan. Saya jangan dikira saya nggak punya rasa cemburu sama Bu Lesti, pasti punya rasa cemburu. Tapi cemburu yang berlebihan itu juga tidak bagus. Ya, oke. Kemudian saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan.
apa yang berasal dari tempat tinggi atau surga turun ke atas orang percaya untuk menggenapi apa yang telah diajarkan Yesus, janjikan Yesus. Yesus tidak memberikan apa yang sumbernya tidak jelas, tetapi sumbernya berasal dari tempat yang sama, yakni dari mana Yesus berasal, yaitu Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ke gereja nggak punya tujuan, kita jenuh. Bahkan mungkin jadi orang Kristen pun juga, apa sih sebenarnya jadi orang Kristen? Apa bedanya dengan agama lain? Kita tuh hadir. Bahkan mungkin yang rajin ke gereja, mungkin banyak yang buat batu sandungan. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus ajar kita tentang tujuan hidup. Tujuannya adalah untuk mencari berkat, ya, mencari berkat, yaitu apa? Menjadi saksi Yesus. Dampak dari Roh Kudus yang turun atas para rasul, mereka menerima otoritas, kuasa, atau disebut dinamos, sehingga mereka punya keberanian untuk menjadi saksi. Berarti orang yang melihat dan mengalami. Jadi ketika Roh Kudus turun, kita melihat kuasa Roh Kudus dan kita mengalami. Pengalaman kita pertama adalah hidup kita berubah. Yang kedua, punya keberanian. Rasul Petrus itu seorang pengecut, dan dia termasuk murid yang menyangkal Yesus, yang ngomongnya setinggi langit. Pada malam hari sebelum ditangkap, Yesus mau begini, malam hari ini iman kalian akan goncang, kan seperti domba yang gembalanya dipukul dan seluruh kambing domba-domba itu tercerai-berai. Oh, dengan percaya dirinya. Nah, ini di gereja ada seperti ini. Ini gambaran gereja. Tuhan, biar iman mereka goncang, saya sama sekali tidak. Saya siap mati, saya siap masuk penjara. Awal-awalnya sih dibuktikan. Begitu Yesus tangkap, dia ambil pedangnya, dia potong telinga Malkus. Nah, yang lain kabur semua, dia ikut Yesus. Ketika Yesus dibawa ke halaman rumah imam besar, sana dia karena musim dingin, dia dekat api. Ada orang mengatakan, kamu kan muridnya juga kan? Enggak, bukan, kamu itu nada-nada aja. Dia pindah lagi. Ada seorang wanita mengatakan, oh dia ini bahasanya sama, wajahnya aja mirip. Dia ini pengikut Yesus. Oh bukan, sumpah deh. Sampai bersumpah. Gak lama kemudian lagi, oh jangan berdusta. Kamu itu pasti muridnya juga, bagian dari ke-12 murid itu. Oh bukan. Apa yang terjadi? Disitulah ayah berkokok. Baru dia sadar. Hah? Benar kata Tuhan Yesus, saya menyangkal dia. Nah ini orang-orang Kristen, saudara. Ini gambaran gereja, gambaran kita yang ngomong gede. Tapi ini Petrus belum penuh Roh Kudus. Dan waktu dia penuh Roh Kudus, hidupnya berubah, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, dan dia pun berani. Apa yang terjadi? Waktu dia beritakan Injil,
Seorang nelayan yang menjadi hamba Tuhan hanya 15 menit dalam pasal 3 Kisah Rasul, dia khotbah dalam 15 menit, 3.000 orang bertobat. Orang Yahudi zaman itu, dia berjalan bayangannya bisa menyembuhkan. Dan ketika dia mati, dia disalibkan dengan kepala di bawah. Dan sebelum dia mati, dinyalakan api dari bawah sampai rambutnya habis, kulit kepalanya dan otaknya pun juga terbakar. Dia mengatakan, jangan salibkan saya seperti Yesus, aku tidak layak, tapi salibkanlah aku dengan terbalik, kakiku di atas. Dampak orang yang penuh Roh Kudus, yang menerima kuasa, dia berani mati karena kebenaran, bukan berani mati karena keegoisan. Itulah Roh Kudus kalau bekerja. Satu tujuannya adalah memberitakan Injil. Jadi hari-hari ini keberanian kita harus berbeda. Jadi saya berharap ke depan apa yang telah kita lihat bisa kita rasakan. Hasil yang diterima adalah semakin banyak orang yang mendengar kesaksian mereka, dan kemudian banyak orang yang percaya Yesus. Jadilah berkat di lingkungan kita. Orang kenal kita sebagai orang Kristen. Lalu apa istimewa kita di lingkungan? Apa dampak kita? Mesti punya dampak. Nah, sasaran mereka apa? Sasaran gereja, sasaran saya dan kita semuanya. Ketika Roh Kudus turun atas kita, lalu diberikan kuasa, dan kuasa itu kita terima. Dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, pasal 1 ayat 8, ditulis soal beberapa wilayah, antara lain Yerusalem. Yerusalem itu berbicara satu, keluarga kita. Harus diberkat bagi keluarga kita. Jadi di rumah kita harus ramah. Di rumah kita harus lemah lembut sebisa mungkin. Harus bisa meminta maaf kalau salah. Harus bisa mengalah kalau bisa. Dan harus bisa mengakui kesalahan. Sehingga nanti ketika di luar pun kita bisa mengakui kesalahan kalau kita salah. Jangan merasa paling benar. Dia tahu dia salah, tapi gengsi. Nah itu bukan kesaksian ini namanya. Jadi batu sandungan. Jadi dimulai dari rumah kita harus jadi saksi. Malaikat di rumah, malaikat juga di luar. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri jadi malaikat ya. Ya. Itu rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita pun betah di rumah. Karena apa? Orang tuanya punya kemesraan yang luar biasa. Ada kebahagiaan tersendiri. Anak-anak itu gak perlu cari kebahagiaan di luar. Kenapa? Bapak ibunya itu jadi teladan yang baik. Amin. Kenapa banyak anak-anak itu banyak curhat sama cowok sana cowok sini? Karena di rumah tangga tidak ada orang tua yang mampu mendengar anak-anaknya. Bagaimana bisa dengar anaknya? Mendengar istrinya aja ngomong gak mau dengerin. Istrinya mau curhat, lagi capek, ngantuk. Ya. Kemudian suami pengen ngomong sama istri curhat, belum selesai ngomong suaminya nyocros 1000 kata. Nggak jadi ngomong. Pusing. Saya ini pengen curhat. Saya tuh pengen ngobrol sama kamu sayang.
Tapi kan nyocor itu nggak ada kesempatan, ya sudahlah, lebih baik saya tidur daripada pusing kepala. Ya, keseimbangan. Jadi harus sama-sama bijak. Istri juga harus bijaksana. Jangan baru nyampe suami di rumah, belum bayar listrik. Minta tolong, minta duitnya mau belanja di pasar, baru nyampe rumah. Harusnya itu, papi sudah sampai rumah kah? Gimana kabar? Saya pijitin punggungnya ya. Loh, ini sederhana. Jangan dibiarkan suaminya kayak gembel begitu. Ya. Kepalanya sakit gak Pak? Saya pijitin ya. Mungkin pusing dulu di kantor, baru dimarahin bos supaya jangan pusing kepala. Saya pijitin kepalanya. Ternyata tajam-tajam juga rambutnya ya. Nah, baru bicara. Mau belajar juga sebetulnya papa. Udah tahu, suami gak usah ngomong, udah tahu tuh. Gak usah tanya nominal. Dia tanya, mau perlu berapa? Dompet ada di situ. Walaupun isinya koran. Ini perlu, saudara. Biarpun kita hanya makan apa istilah di rumah ya, makan tempe, tapi kalau ada kebahagiaan di rumah lebih daripada makan daging yang mewah di restoran Muay di sana. Betul. Dan percayalah, kalau keluarga ini mesra, ada kerukunan, berkat itu pasti luar biasa. Pasti diberkati. Jadi yang bangun rumah memang suami, tapi yang bangun suasana rumah adalah istri. Amin. Istri-istri harus bikin nyaman suami di rumah. Amin. Dua-duanya saya libas hari ini. Ini untuk saya juga ini, saudara. Ini anak saya dengar di sini. Anak saya dengar, istri saya dengar. Awal-awal saya boleh menikah, memang saya kawan marah-marah tuh sama istri. Marah. Debat terus. Tapi kan saya belajar, akhirnya apa? Nah, ternyata saya suami yang gampang mengalah kepada istri. Tapi juga prinsip, istri tidak bisa untel-untel kepala saya. Loh benar. Saya mengasihi Bu Lesti, tapi istri tidak boleh menyetir suami. Amin ibu-ibu? Amin ibu-ibu? Ini semuanya sini anak gadis atau ada ibu-ibu? Dalam hati, sialan nih Pak Petrus ya. Buka rahasia aja, kan benar. Saya akui, baru perjalanan waktu saya belajar menjadi suami yang baik. Meskipun saya melayani Tuhan, karena perdebatan, pertengkaran rumah tangga sering kami alami. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Berkat berkurang. Tapi begitu keluarga, hubungan suami istri baik, dua-duanya kami nggak punya gaji bulanan. Serius kan? Tapi berkat Tuhan itu dahsyat. Amin. 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 Saya nggak berlebihan mengatakan itu fakta itu. Jadi jangan khawatir tentang hidup. Tadi lagu tadi kan, burung di udara, pandang burung apa tadi? Saya susah lagunya apa? Gimana tadi kalimat? Burung-burung. Di udara terpelihara. Apalagi kita ini ganteng-ganteng semua ini, cantik-cantik semua. Masa Tuhan nggak pelihara? Jadi kesaksian. Mulai dari rumah tangga kita. Keuangan transparan kepada istri. Coba tanya Bu Lesti, Pak Petrus tuh suka menyembunyikan uang nggak? Enggak. Pendapatan pokok di tangannya.
Tapi sisa-sisa jangan tanya. Yang pokok Bu Lesti. Tapi yang sampingan jangan tanya, soalnya kan perlu bensin juga saya toh. Kalau kurang minta sama istri. Makanya istri itu harus pintar memanage juga. Ya, amin. Dan kadang-kadang saya nggak punya penghasilan, Bu Lesti juga bisa handle. Tapi kadang-kadang saya juga banyak, Bu Lesti bahagia. Istri kan bahagia juga kalau udah ada berkat kan. Nah artinya saling menopang. Itu namanya menjadi kesaksian. Dalam rumah tangga juga kami sering berdebat. Karena demokrasi saya atur dalam rumah tangga. Termasuk anak saya boleh kritik, termasuk khotbah saya juga, anak-anak juga kritik. Ini kurang ini. Kalau dalam mobil juga kami sering diskusi. Kalau ada memang prinsipnya tidak boleh saya ngalah, saya harus tegasin, nggak bisa. Tapi kalau memang itu harus saya terima, ya saya terima. Jangan karena saya kan suami, saya kan bapak, pokoknya saya yang paling benar. Ya enggak juga. Kan tidak selamanya kita benar, dan juga tidak selamanya kita salah. Yang mengingatkan kita itu orang-orang dekat dengan kita, bukan orang luar. Istrimu yang bisa mengingatkan kamu, bukan istri orang. Ya Pak James ya, jangan istri orang yang mengingatkan. Iya, serius. Ya, repot nanti. Nanti bukan mengingatkan lagi. Ya saya khawatirkan. Ya, jangan suami orang yang mengingatkan kamu. Atau kamu lebih nyaman kalau dibilang, hai ibu. Yang bilang hai siapa? Suami orang. Wih bahagia banget saya dengar suaranya itu. Kalau saya nggak dapatkan dari suami saya, biar dia aja saya dengar deh. Suaranya aja saya dengar, nggak apa-apa nih. Keterlaluan ini. Ini belum jadi kesaksian. Aduh, ampuni kami Tuhan. Ya, di rumah tangga, kemudian juga di gereja kita. Jadi berkat di gereja kita sendiri. Gereja. Itu bicara Yerusalem juga. Jadi harus bedakan ya, mana kerjasama bisnis, mana hubungan kerohanian. Banyak sekali orang terjadi permusuhan dalam gereja hanya karena apa? Faktor bisnis. Betul nggak? Banyak kejadian seperti ini. Hubungan yang baik tadinya rusak hanya karena urusan sifatnya jasmani. Nah, saya berharap ini nggak terjadi di antara kita. Nah, oleh karena itu, nanti kalau ada yang sukses di sini, lalu kemudian satu juga ada yang sukses mau kerja sama bisnis, nah, mesti punya ketegasan. Hubungan kita emang satu gereja, tapi urusan bisnis itu profesional, harus hitam di atas putih. Jangan asal percaya. Akhirnya nanti jadi permusuhan, gak enak. Nah ini gak ada kesaksian. Ya kita punya pengalaman. Saya punya pengalaman, Bu Lesti punya pengalaman. Tujuan kita bisa membuat orang pengen maju orang. Tapi tujuan itu akhirnya saling mengerti. Contoh sederhana, kita kasih modal orang misalnya. Lama-lama udah mulai apa? Lupa. Kita mau nagih gak enak. Orang yang tersinggungan, kita gak nagih juga, bodoh amat. Nah ini salah. Nah oleh karena itu, dari rumah tangga kita menjadi kesaksian, dalam gereja kita pun juga harus jadi kesaksian.
Amin. Kemudian juga baru dikatakan seluruh Yudea. Nah, ini orang-orang yang beda gereja dengan kita. Beda organisasi dengan kita. Kita jadi berkat. Jangan merasa paling benar gereja. Gerejamu sendiri. Gereja lain sama. Bagaimana kamu dibaptis? Jongkok. Oh, kalau saya disiram air. Kalau kamu gimana? Ditenggelamkan. Karena perbedaan itu akhirnya apa? Oh, pokoknya gereja saya yang paling benar. Caranya aja begini. Itu nggak jadi berkat. Itu namanya roh pemecah belah. Amin. Kalau Yesusmu sama, Alkitabmu sama, ya udahlah, masalah doktrin urusan mereka itu. Yang penting dia masih percaya sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dia hidup benar, keselamatan bagi orang yang percaya. Amin. Kecuali di gereja kita penekanan ya ada aturan tersendiri. Lalu kemudian Samaria, bicara Samaria itu bukan seiman dengan kita. Bukan orang yang percaya. Ya, ini orang-orang yang nggak beres. Orang Samaria itu yang kehidupan rumah tangganya nggak beres. Dia sebetulnya orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang disingkirkan karena pernikahan mereka nggak beres. Tetapi Tuhan Yesus mengunjungi orang Samaria. Artinya begini, kalau Tuhan mengasihi orang Yahudi, dia juga mengasihi orang di luar Yahudi. Kalau Yesus menebus dosa kita, Tuhan Yesus juga menebus dosa orang yang belum percaya kepada Dia. Dan yang Tuhan pakai supaya orang itu percaya Yesus adalah saudara dan saya. Mungkin Anda nggak pintar berkata-kata, tapi Anda bisa pintar bagaimana bergaul. Oh, ternyata bergaul dengan Pak Seber, luar biasa, susah untuk saya lupakan. Apa sih rahasianya? Nah, kesempatan. Nah, iya kan bisa toh, macam-macam.